Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbarokah ini, kembali kita akan melanjutkan membahas hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan yang berbarokah ini, kita membahas hadis yang ke-36 tentang anjuran dan perintah membantu sesama muslim memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Barang siapa yang meringankan atau melapangkan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan di dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meringankan kepadanya dari kesulitan pada hari kiamat. Ini pernyataan yang pertama. Yang kedua, wa man yassara an mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan seorang mukmin di atas kesulitannya. Para ulama memberikan penjelasan, kesulitan di sini adalah kesulitan dalam masalah hutang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan urusannya, baik di dunia maupun di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah juga akan tutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Ini kutipan yang ketiga. Kemudian ungkapan yang keempat, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kemudian ungkapan yang kelima, barang siapa yang berjalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.
Ini adalah anjuran dan motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita bersemangat untuk menghadiri majlis-majlis ilmu. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah, yakni di rumah Allah Subhanahu wa taala, yakni di masjid, membaca Al-Qur'an, mempelajarinya, melainkan illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyat alaihimur rahmah, dan mereka akan diliputi rahmat Allah, wa hafathumul malaikah, dan para malaikat akan mengelilingi mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut nama orang yang hadir di majlis ilmu di sisi para malaikatnya. Wa man batta'a bihi amalu. Ini kutipan yang berapa? Yang keenam. Wa man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak akan bisa mengejarnya. Yakni orang yang malas beramal, maka nasabnya itu tidak menjadikan dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita tentang kaidah yang sangat agung. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung perbuatannya. Iya, kalimat al-jaza min jinsil amal ini bukan hadis dan juga bukan ayat, tapi ini adalah kaidah yang sangat agung yang diambil dari banyak dalil. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebutkan bahwasanya di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis sekitar ada 100 ayat yang menjelaskan tentang kaidah ini. Balasan tergantung perbuatannya. Seperti hadis yang baru saja kita baca. Barang siapa yang meringankan kesulitan seorang mukmin, maka Allah akan apa? Meringankannya. Barang siapa yang menolong orang lain, maka Allah akan menolongnya. Atau dalam ayat-ayat Al-Quran, atau juga hadis-hadis Nabi SAW, seperti misalnya, in tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Ihfadillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Tentang perbuatan orang-orang munafik, wa makarullaha wa makarallah. Mereka membuat makar kepada Allah, maka Allah membalas makar mereka. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik membuat tipu daya kepada Allah, maka Allah akan membalas tipu daya mereka. Inilah disebut dengan al-jaza bin jinsil amal. Balasan itu tergantung perbuatannya. Apakah bisa kita katakan kaidah ini dengan sebutan hukum karma? Ada nggak hukum karma dalam Islam? Ya. Tapi apakah kaidah ini sama dengan hukum karma? Berbeda. Hukum karma tidak ada dalam Islam. Karena hukum karma yang dimaksud oleh orang-orang Hindu adalah siapa yang berbuat, maka keluarganya akan ditimpa dengan perbuatan yang sama. Waliyadzubillah, misalnya seorang yang berzina,
maka nanti putrinya juga akan dizinahin. Nah, kalau ini masuk dengan hukum karma seperti ini nggak benar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taziru waziratu wizra ukhra. Orang itu tidak menanggung dosa orang lain. Ya. Jadi dia yang berbuat, dialah yang bertanggung jawab. Tidak bisa orang lain bertanggung jawab atas perbuatan dosa yang dia lakukan. Atau apabila yang dimaksud dengan hukum karma menurut mereka adalah siapapun yang berbuat maka akan ada kehidupan selanjutnya, yakni yang disebut dengan reinkarnasi. Maka orang yang berikutnya juga akan mengalami hal yang sama. Maka ini juga keyakinan yang batil, karena tidak ada istilahnya apa? Reinkarnasi. Iya. Jadi ya terkait kaidah-kaidah ini, ya al-jaza min jinsil amal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas sesuai dengan perbuatannya. Kalau dia berbuat baik, maka Allah akan berbuat baik kepadanya. Jika ia berbuat jahat, maka Allah pun akan menyengsarakan hidupnya. Baik. Jadi hadis ini adalah hadis yang sangat agung sekali. Menunjukkan kepada kita tentang bagaimana akhlak seorang muslim. Bagaimana sosok muslim yang sejati itu, yakni bukan hanya peduli terhadap dirinya saja, tapi dia juga peduli terhadap orang lain. Karena hadis-hadis sebelumnya sudah sering kita sampaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan muslim dengan muslim lainnya itu seperti satu bangunan yang saling mengokohkan. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan, saling menguatkan. Sebuah bangunan kita bilang kokoh jika pondasinya kuat, tiangnya kuat, atapnya juga kuat. Maka bangunan tidak dianggap kokoh kalau ternyata tembok-temboknya banyak yang retak. Demikian pula seorang mukmin. Dan juga Nabi menyebutkan seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu tubuh. Masalul mu'mini fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya di dalam saling mencintai, saling menyayangi, saling membantu, saling mengasihi bagaikan satu tubuh. Anggota tubuh kita kalau ada yang terluka, maka dia akan memberikan sinyal kepada yang lainnya. Tangan ikut membantu, akal berpikir bagaimana untuk menghentikan darah itu. Begitulah akhlak seorang mukmin, yang dia tidak peduli terhadap dirinya saja, tapi dia juga peduli terhadap orang lain. Jadi hadis ini memberikan faedah yang sangat agung sekali, anjuran untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh saudara kita. Maka ungkapan yang pertama Nabi mengatakan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurobid dunya. Barang siapa yang melapangkan, meringankan kesulitan seorang mukmin di dunia. Kesulitan di dunia itu banyak macamnya. Ini bersifat umum. Baik kesulitan dalam hal ekonomi, baik kesulitan dalam hal kesehatan. Misalnya dia sakit, terkait masalah harga diri, terkait masalah agama, maka kita disuruh untuk meringankannya. Meringankan di sini juga bersifat umum, baik dengan lisan, materi, tangan. Dan ingat kata Nabi di sini. Nabi memberikan ungkapan man nafasa, barang siapa yang meringankan, melapangkan. Jadi tidak harus menghilangkan kesulitannya. Ya,
Karena berbuat baik kepada sesama muslim ini memiliki tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang paling utama adalah menghilangkan kesulitannya. Kalau misalnya ada teman kita, dia banyak hutang di sekolah, SPP nunggak 3 bulan. Anaknya nggak boleh ikut ujian. Dia minta tolong sama kita. Kita lunasi semuanya. Itu yang lebih utama. Atau yang kedua, tingkatan yang kedua adalah sekedar meringankan. Ya udah saya bantu 1 bulan. Kesulitannya masih ada atau tidak? Masih ada. Tapi sifatnya kita hanya meringankan. Itu juga termasuk bagian dari berbuat baik. Ada orang yang sakit, kita bukan tabib, kita bukan dokter, kita nggak bisa menyembuhkan, tapi kita punya relasi rumah sakit, dan di rumah sakit kita punya orang dalam. Kita telepon teman kita di rumah sakit, Pak tolong nih bantu saudara saya. Siap. Dia pun pergi ke rumah sakit menemui teman kita yang ada di dalam rumah sakit tersebut. Yang tadinya BPJS harus ngantri 2 bulan, 3 bulan, karena punya orang dalam, hanya 3 hari atau sampai seminggu. Ini termasuk juga meringankan. Apa janji Nabi SAW? Nafasallahu anhu kurbatan min kurobi yawmal qiyamah. Orang seperti ini, yang dia manfaatkan, posisinya untuk membantu orang lain, maka Allah juga akan meringankan kesulitan dia nanti pada hari kiamat. Kenapa tidak disebut Allah akan meringankan urusannya di dunia? Karena istilahnya kesulitan di dunia itu lebih ringan daripada kesulitan nanti pada hari kiamat. Adapun kesulitan di hari kiamat adalah kesulitan yang abadi, kesulitan yang sangat dahsyat, kesulitan yang berlipat-lipat, apalagi di padang mahsyar. Manusia dikumpulkan dalam keadaan sangat mengenaskan. Mereka dalam kondisi kepanasan, panas karena matahari didekatkan sejarak 1 mil, kemudian juga panas karena suhu tubuh manusia yang berkumpul di satu tempat yang sama. Karena kalau orang di satu ruangan kumpul gitu ya, terasa panas gak jemaah? Panas. AC pun 1 PK, 2 PK nggak terasa. Ya, karena suhu tubuh juga memiliki panas. Nah itu nanti di padang mahsyar seperti itu. Bagi siapa saja yang meringankan kesulitan saudaranya, hanya sekedar meringankan, maka Allah Subhanahu wa taala akan tolong dia. Ya. Kemudian juga yang kedua, waman yassara an mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan. Ya, ini hampir sama maknanya. Maka Allah akan memudahkan segala urusannya di dunia maupun di akhirat. Jadi banyak bentuk memberikan manfaat kepada orang lain, jemaah. Ya, dengan satu kata memberikan bantuan atau pertolongan apapun yang bisa kita berikan semampu kita. Walaupun hanya sekedar menghibur, itu juga bagian daripada meringankan. Ada orang yang terkena musibah, ya, motornya hilang, atau anggota keluarganya ada yang meninggal. Itulah kenapa kita disyariatkan untuk takziah. Apa di antara tujuan takziah adalah menghibur. Menghibur hatinya. Kita doakan semoga Allah memberikan gantinya yang lebih baik. Kita doakan semoga keluarganya yang meninggal tersebut diampuni dosa-dosanya. Ya. Nah, dan termasuk juga menolong dari kezaliman. Apa yang dimaksud dengan menolong dari kezaliman? Rasulullah SAW mengatakan,
Al-muslimu akhul muslim, la yadzlimuhu wa la yakhdhuluh. Seorang muslim adalah bersaudara kepada muslim lainnya, maka dia tidak boleh menzoliminya dan tidak boleh menghinakannya. Iya. Artinya kita wajib menolong saudara kita dari kezaliman. Dan ini bermacam-macam. Yang pertama, ya, apabila dia dalam kondisi terzolimi, maka kita yang punya kekuasaan, yang punya kekuatan, tolong dia. Jadi kita tidak hanya dilarang berbuat zalim, jelas berbuat zalim kepada saudara kita, mencuri, merampas haknya, merusak kehormatannya, ini dosa besar. Tapi tidak hanya cukup sampai di situ, jamaah. Perhatikan, kita bukan hanya tidak menzolimi orang lain, tapi kita juga harus memiliki rasa iba, empati. Ketika ada saudara kita yang terzolimi, tolong dia. Contoh dalam urusan pengadilan, kita punya pengacara, punya relasi. Dia dalam kondisi terzolimi, hartanya dirampas, tanahnya diambil, ada sertifikat ganda. Kita punya link untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Bantu jamaah sekalian. Ya. Ya, namanya kezoliman, terutama di zaman sekarang ini banyak sekali. Maka di antara hikmah adanya banyaknya kezoliman di zaman sekarang ini, kita ada peluang untuk membantu orang-orang yang sedang apa? Terzolimi. Kalau kita punya relasi polisi misalnya, ya, maka tolong berikan dia penghubung agar polisi tersebut bisa menyelesaikan perkaranya. Atau tadi seperti di rumah sakit, dia bekerja sebagai dokter atau sebagai suster yang bisa memudahkan orang lain, maka bantu saudaranya. Dan ingat, kaidah di dalam membantu seorang mukmin tanpa pamrih, tanpa meminta balasan. Kalau dia meminta balasan, misalnya dia mengatakan, ya nggak apa-apa, tadi saya bantu, tapi nanti jangan lupa ya, saya kirim rekening saya, ya. Atau dia minta transfer, nah ini bukan membantu namanya, tapi mengambil kesempatan dalam apa? Kesempitan. Ya, karena memberikan bantuan kepada sama muslim, asas dasarnya adalah al-ihsan, itu berbuat baik, kita tanpa mengambil keuntungan di dalamnya. Biarkan Allah yang akan membalas kita. Ya. Nah, jadi ini termasuk membantu saudara kita adalah dalam hal kezaliman. Makanya Nabi mengatakan, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang terzalimi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, menolong orang yang terzalimi jelas. Lalu bagaimana menolong orang yang berbuat zalim? Kan nggak boleh. Bukan itu maksudnya. Yakni kau halangi dia, kau nasihati dia, kau cegah dia, tahzuruhu anil zulm, yaitu kau halangi dia dari berbuat zalim. Teman kantor misalnya, kita ngelihat dan kita saksikan dia ingin manipulasi data, ingin berbuat curang, mengisi nota kosong, kita tahu, nasehatin, jangan didiamkan. Subhanallah, inilah indahnya Islam. Ya, kalau di sekolah ini dibahas dalam materi apa jemaah? PPKN ya. Ternyata Islam sudah mengajarkan jauh-jauh hari seperti ini. Kemudian Nabi mengatakan di sini, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan bahwasanya kesulitan di sini terkait masalah hutang. Maka ketahuilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
di dalam masalah berhutang, di situ ada kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Yang pertama, memberikan hutang. Yakni ada sahabat, ada teman, tetangga, mungkin istrinya mau operasi, atau anaknya mau masuk sekolah, atau mau ada acara pernikahan, atau kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dia datang menemui kita, dan kita tahu orangnya ini adil. Beda orang yang penyakit dia. Artinya kalau misalnya dia memang kerjaannya ngutang, gak dibayar, ini beda urusannya. Artinya kita tahu nih orangnya baik dan orangnya amanah, jarang minjem duit. Ya, tapi kita tahu dia betul-betul sangat butuh. Maka berikanlah kepada dia bantuan. Kita hutangi dia. Ini adalah kebaikan. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua termasuk kebaikan juga adalah menagih. Kalau dia janji, ya nanti insya Allah saya ganti bulan depan, saya ganti tanggal 1. Kita menagih dengan cara yang baik, maka itu juga bagian dari sedekah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, rahimallahu rajulan samha idza ba'a wa idza ishtara wa idza qada. Allah merahmati seorang yang bersikap mudah, maksudnya memudahkan orang lain. Dalam hal apa? Menjual, membeli, dan menagih hutang. Menjual, dia tidak mahal-mahalin barang yang ia jual. Membeli, dia menawar tidak kelewat batas. Bagusnya lagi, nggak ditawar. Ya, subhanallah. Apa kata para ulama? Membeli sesuatu tanpa ditawar, ini adalah bagian dari sedekah. Ya, justru kita belajar untuk tidak menawar, terutama kalau keuntungannya itu hanya sedikit. Misalnya kita beli di pasar, ya, beli sayuran. Berapa ini kangkung 1 ikat? 5.000 2 ikat. Jangan ditawar, ya udah lapang 4 ikat lah, udah siang ya kan. Karena kan ibu-ibu dikit-dikit nawar ya kan. Udah murah 2 ikat 5.000, ditawar jadi 4 ikat 5.000. Subhanallah. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu dia ekonominya ya, orang ya ekonominya biasa saja gitu kan, maka kalau bisa jangan ditawar. Kemudian idza qadha, di dalam menagih. Ya, jadi apabila ada orang yang menagih hutang ke kita, bersyukur jamaah. Berarti dia mengingatkan. Dan kita pun yang ditagih jangan malah marah. Kadang malah dia memberikan ungkapan-ungkapan yang membuat kita kesal gitu kan. Kadang dia mengatakan, hutang segitu aja pakai ditagih, gak sabaran amat sih. Ini gak boleh. Kadang orang minjemnya melas-melas, gantinya malas-malas. Ya, kalau ada yang menagih, alhamdulillah. Dan kita jangan merasa dia telah menekan kita, tidak. Justru kita bersyukur udah dikasih duit setelahnya. Artinya sudah dikasih hutangan. Maka jangan meminta lebih. Kemudian tingkatan berikutnya yang ketiga, yakni memberikan tempo tambahan. Tanggal 1 kita tagih. Akhi, ini sudah tanggal 1, kapan mau dibayar? Kemudian dia menyampaikan uzurnya, afwan, kemarin saya udah siapkan uang buat ganti duit antum, tapi qadarullah, ya ada yang kecelakaan, atau mungkin motornya rusak, sementara motornya itu buat kerja, ya, dan dia menyampaikan uzurnya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah? Wa idza kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah.
Maka apabila dia dalam keadaan sulit, berikanlah tangguh sampai dia berkelapangan. Ya sudah, kalau gitu bulan depan aja nggak apa-apa. Tapi ingat, jangan ditambah lagi utangnya. Ya udah nggak apa-apa, saya kasih tempo 1 bulan, tapi tambahin ya 500.000. Maka ini namanya riba mudha'afah, riba jahiliyah. Ya. Dan ingat ya mas sekalian, ketika dia memberikan tangguh selama menangguhkan hutangnya tersebut selama sebulan, maka selama sebulan tersebut dia terhitung sedang bersedekah. Sedang bersedekah. Baik. Kemudian tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah mengikhlaskannya. Ya, ini tingkat yang paling tinggi tentunya ya. Mengikhlaskan, sudah ana ikhlasin. Tapi hutang yang sudah kita ikhlasin jangan diungkit-ungkit lagi. Jangan ketika dia bercerita sama temannya, sebenarnya duit saya ada 10 juta. Ya, kemarin ada orang utang nggak bayar. Pas saya ikhlasin udah. Jadi nggak perlu diungkit-ungkit lagi. Ya. Dan ini juga mencakup melunasi hutang kepada orang lain. Kalau saudara kita punya hutang sama orang lain, udah saya yang lunasin. Maka termasuk juga dalam masalah ini. Jadi itulah keutamaan berbuat baik dalam masalah apa? Dalam masalah hutang. Kemudian berikutnya, Nabi SAW mengatakan, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya sama muslim, maka Allah akan menutupi aibnya. Ungkapan ini memberikan faedah perintah untuk menutupi aib seorang muslim. Perintah untuk menutupi aib seorang muslim. Perhatikan kaidah-kaidah terkait membuka aib orang lain. Ya. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang masalah membuka atau membongkar aib orang lain. Yang pertama, jika orang tersebut ya diketahui adalah orang yang baik, yakni dia adalah orang yang soleh, sahabat kita, ya suka ikut kajian, kemudian dia melakukan satu kesalahan, ya misalnya pas kita lagi main ke rumahnya, ya ada aib yang ia lakukan, ada maksiat yang masih dia lakukan, maka kewajiban kita adalah tidak menyebarkan kepada orang lain. Ya, atau kita mendapatkan kabar wal iyadzubillah, temannya berzina. Ya, atau selingkuh, atau korupsi, atau mencuri, atau kesalahan apa saja. Maka ini hukum asalnya adalah wajib untuk kita tutupi. Sehingga dikatakan innal mu'min ma'azirah la ma'ayirah. Seorang mukmin berupaya untuk memberikan 1000 uzur, bukan malah mencari-cari kesalahannya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat tegas menjelaskan di dalam surat An-Nur ayat 19, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya perbuatan keji, yakni dia menyebarkan aib orang lain, fil ladzina amanu, pada orang-orang yang beriman, lahum azabun alim, maka baginya azab yang pedih. Iya. Kewajiban kita ketika melihat ada teman kita, saudara kita yang melakukan kesalahan adalah diperbaiki, nasehatin,
diingatkan, bukan malah diceritakan kepada orang lain. Ingat tadi al-jaza min jinsil amal. Apa kata Nabi SAW? Man tatabba'a aurata akhihi, barang siapa yang berusaha mencari-cari aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkar keburukannya. Karena kita harus muhasabah jemaah sekalian. Bisa jadi aib kita itu lebih banyak dari aib saudara kita. Hanya saja Allah menutup aib kita. Seandainya dosa itu bisa tercium bau busuknya, niscaya orang-orang tidak akan mendekat ke kita, jemaah. Ya. Maka sikap seorang mukmin adalah muhasabah, memperbaiki dirinya, bukan mencari-cari kesalahan orang lain. Lihat bagaimana sikap Rasulullah SAW ketika didatangi oleh sahabatnya Ma'iz. Ya Rasul, aku berzina. Rasulullah berusaha untuk memalingkan. Rasulullah berusaha untuk memberikan uzur. Enggak, mungkin kau bukan berzina. La'allaka lamasta, mungkin kau hanya bersentuhan saja. Kata Ma'iz, tidak ya Rasul, aku berzina. La'allaka qabalta, mungkin kau hanya mencium saja. Nabi berusaha untuk mengalihkan, berusaha untuk memberikan 1000 uzur. Subhanallah. Karena Nabi tidak mau menghukumnya. Ya. Berbeda dengan kebanyakan orang saat ini gitu kan. Ketika ada isu-isu yang menerpa dia, malah kita maksa dia untuk apa? Untuk ngaku, ya kan. Nah ini jadi keadaan yang pertama. Jika memang dia dikenal orang yang baik, teman kita, sahabat kita melakukan kesalahan, maka bukan diumbar kesalahannya. Ini kata Nabi, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib kesalahan pada saudaranya, maka Allah akan tutupi apa? Aibnya. Keadaan yang kedua, yaitu orang yang dikenal sebagai pelaku maksiat. Dia melakukan kesalahan terang-terangan, nggak ada rasa malu. Ini baru boleh disebarkan kesalahannya, biar tidak ada korban yang lainnya. Seperti misalnya tadi, ada orang terkenal punya penyakit masyarakat, suka ngutang. Kalau sudah ngutang, nggak bayar. Maka boleh kita sampaikan kepada yang hati-hati sama mula. Dia kalau udah ngutang nggak mau bayar. Boleh seperti itu. Ya. Ada seorang ikhwan yang terkenal suka main perempuan secara diam-diam. Sudah berapa wanita dia nikahin, diceraikan, nikah ceraikan. Mungkin udah sekitar 10 korban. Maka boleh kita ya sampaikan kepada yang lainnya, hati-hati dengan simpulan ini. Atau juga simpulan di dalam muamalah, selalu bermudah-mudah dan tidak amanah. Dia merekrut orang-orang kaya untuk berinvestasi, ya, nanam saham, nanam modal, kasih modal 100 juta. Ternyata dia nggak amanah, modal nggak kembali. Tapi bilangnya rugi, kan dalam bab mudharabah, untung rugi ditanggung bersama. Besoknya lagi, seminggunya lagi, ada orang diajak lagi untuk berinvestasi dan mengalami nasib yang sama. Besoknya lagi begitu lagi. Jadi dia bermudah-mudah kaidah mudharabah tadi. Maka boleh kita ingatkan, hati-hati antum kalau muamalah sama pula. Ya, dia cuma janji manis, tapi hasilnya bikin kita kecewa. Boleh seperti ini. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ya kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan di dalam berbuat apa? Maksiat. Ini terkait menutupi aib seorang muslim. Kemudian Nabi mengatakan, wallahu
fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Subhanallah, di sini Nabi mempertegas lagi pentingnya membantu orang lain. Dan ini adalah satu hal penting yang menjadi kunci datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi kunci agar kita terhindar dari kesulitan, yaitu dengan menolong saudara kita. Seringkali kita hanya fokus pada dua hal, ikhtiar dan doa. Bagus. Ikhtiar, misalnya dia bekerja, dia menyebarkan CV-nya ke perusahaan-perusahaan, cari relasi, ini bagus ikhtiar. Berdoa apalagi sebagai bentuk tawakal. Tapi ada yang kurang, yang ketiga, yakni ikhtiar ma'nawi namanya. Apa itu ikhtiar ma'nawi? Kita harus lebih dekat lagi kepada Allah. Bukan hanya sekedar doa, tapi harus diaplikasikan doa tersebut dengan mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluarnya. Apa di antara bentuk takwa? Bantu saudara kita. Ya. Bisa jadi kesulitan yang dia alami karena dia jarang sedekah. Bisa jadi kesulitan yang dia alami karena tidak ada rasa peduli kepada orang lain. Ini kata Nabi SAW, wallahu fi aunil abdi, ya, maka al abdu fi auni akhi. Menyambung tali silaturahim, membantu saudara, tetangga, ini sebab-sebab datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini para ulama salaf, mereka sangat mengutamakan namanya amal muta'addiyah. Jadi amal itu ada dua. Ada amal qasirah dan ada amal muta'addiyah. Apa itu amal qasirah? Yaitu amal yang manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Salat sunnah, baca Al-Quran, puasa sunnah, qiyamul lail. Ini namanya ibadah qasirah yang manfaatnya kembali kepada diri kita. Tapi orang-orang terdahulu, para sahabat yang kita jadikan sebagai panutan, yang kita mengaku sebagai seorang bermanhaj salaf, bukan hanya fokus dalam ibadah qasirah, tapi juga ibadah apa? Muta'addiyah. Apa itu ibadah muta'addiyah? Yang manfaatnya juga dirasakan oleh orang lain. Membantu hajat saudara kita. Ada tetangga pindahan, kita bantu dia. Kita pinjemin mobil atau kita angkutin barangnya, maka itu lebih utama daripada iktikaf selama sebulan. Nabi SAW bersabda, afdalul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Amalan yang paling utama di sisi Allah adalah engkau memberikan kegembiraan di hati seorang muslim, au tatrudalahu jau'an, atau engkau memberikan makan kepada orang yang lapar, au takshifalahu kurbatan, atau engkau menghilangkan kesulitan saudaramu, au taqdilahu dainan, atau engkau melunasi hutangnya. La an amshiya ma'a akhihi fi hajatin ahabbu ilayya min amin a'takifa fi hadzal masjid sahran. Apa kata Nabi? Aku berjalan bersama saudaraku yang sedang kesulitan
dalam rangka membantu dia, maka itu lebih aku sukai daripada beriktikaf selama sebulan. Subhanallah. Misalnya dia punya ambulan, dia antar orang sakit ke rumah sakit, dia antar orang meninggal ke kuburan, mereka membantu ya kan? Maka itu lebih baik, lebih utama daripada apa? Iktikaf selama sebulan. Subhanallah. Baik. Jadi fokus kita berdasarkan arahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya mengutamakan ibadah pribadi saja. Iya. Ada saatnya kita ibadah pribadi dan itu bagus. Tapi ada saatnya kita juga harus memiliki sosial yang tinggi. Berbuka puasa misalnya Senin Kamis bagus. Tapi apa nilai sosial di dalamnya? Ya kalau misalnya ada kegiatan buka puasa bersama, kita juga bawa apa? Bawa makanan. Ya. Jadi inilah para ulama salaf. Al Hasan Al Basri rahimahullah, ia pernah memerintahkan murid-muridnya untuk mencari orang yang kesusahan. Subhanallah. Ya, jadi kalau di pondok gitu ya, ada program seperti misalnya apa namanya, membersihkan lingkungan, ya, atau mungkin bagi-bagi takjil ya kan. Nah, ini namanya ibadah sosial. Nah, jadi Hasan Al Basri itu sama memerintahkan kepada murid-muridnya untuk membantu orang yang sedang kesusahan. Ternyata ada seorang tabi'in yang bernama Sabit Al-Bunani. Dia adalah muridnya Anas bin Malik. Diajak oleh murid-muridnya Al Hasan Al Basri untuk gabung. Ayo ikut yuk, bantu orang lain. Ya mungkin bantu pindahan lah, atau mungkin ya ada yang kena musibah. Tapi Sabit Al-Bunani mengatakan, enggak, saya lagi itikaf. Aku lagi itikaf. Maka disampaikanlah kepada Al Hasan Al Basri. Maka Hasan Al Basri menyampaikan, membantu orang lain itu lebih baik daripada itikaf. Maka mendengar hadis Nabi SAW tersebut, Sabit ya Al-Bunani langsung beranjak dari itikafnya. Dia batalin apa? Itikafnya. Subhanallah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala terkenal sebagai orang yang sangat dermawan, dan kedermawanannya ini banyak tidak diketahui oleh sahabat-sahabat yang lain. Di antara kedermawanannya, hampir setiap hari dia memanggul gandum, memanggul makanan untuk dia berikan kepada seorang wanita yang sudah tua dan buta matanya. Ya. Kemudian dilihat oleh Tolha. Tolha pun mendatangi wanita tua tersebut. Engkau selalu mendapatkan makanan. Engkau tahu siapa yang memberikan? Enggak tahu. Karena matanya buta ya, enggak tahu. Sesungguhnya yang memberikan makanan adalah Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Jadi demikianlah jamaah sekalian, berusaha untuk membantu. Kalau kita tidak mampu membantu, maka tidak mengapa, tolak dengan cara yang baik. Kalau kita nggak mampu ya, ada orang misalnya datang pinjam duit, ya nggak bisa kita kasih karena kita pun banyak kebutuhan ya kan. Maka tolak dengan cara yang baik. Afwan, saya nggak bisa bantu karena saya banyak kebutuhan. Ya, jangan malah dicerca atau dicela. Ente kerjanya minjem mulu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qaulun ma'ruf khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik itu lebih baik daripada dia bersedekah tapi diiringi dengan celaan. Kita ngasih, ente minta mulu. Ya.
dikit-dikit minta usaha dong. Nah ini nggak boleh. Kalau ngasih, kalau enggak gitu. Iya. Subhanallah. Jadi ini arahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, ya anjuran untuk menuntut ilmu, menghadiri kajian-kajian ilmu. Man salaka thariqan. Ini kayaknya butuh kita bahas di pertemuan berikutnya ini karena agak panjang. Ya, masih ada 2 ungkapan lagi. Ya, karena pembahasan tentang menuntut ilmu, ya ini perlu penyampaian motivasi agar kita lebih semangat lagi. Baik. Silakan yang mau bertanya. Baik, saya simpulkan dari pertanyaan ini adalah bagaimana sikap yang harus saya lakukan ketika saya tinggal di suatu lingkungan yang terkadang diminta untuk iuran, ya, namun untuk acara-acara yang tidak disyariatkan, baik itu acara-acara bid'ah atau acara-acara maksiat. Iya. Ya, misalnya contoh acara yang positif, ya, misalnya untuk iuran, memperbaiki got misalnya, memperbaiki konblok. Positif bukan ini? Positif, bagus. Tapi kalau acara misalnya, ya, diminta warga untuk memberikan sumbangsihnya dalam rangka, ya, mengundang artis ibu kota misalnya, acara dangdutan, atau dengan judul sumbangan 17 Agustusan. Tapi kita tahu acaranya itu banyak acara-acara maksiat, bukan untuk sosial, ya, maka kita tidak boleh memberikan sumbangsi di situ, ya, Pak. Bukan berarti kita tidak mau memberikan bantuan. Nah, kita paham betul firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong menolong kalian dalam kebaikan dan apa? Ketakwaan. Tapi dalam urusan maksiat, khawatir kita juga terkena wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Lomba-lomba. Kalau lombanya positif, tahfidz Al-Qur'an, nggak apa-apa kita berikan hadiah gitu kan. Lombanya cerdas cermat. Tapi kalau lomba joget pakai jeruk, ya kan, laki perempuan, ini kan perlombaan yang tidak mendidik, hura-hura, maksiat gitu kan. Perlombaan futsal laki perempuan, apa, laki-laki pakai apa itu, pakai daster, ya. Nah ini kan Rasulullah mengatakan la'anallahul mutasabbihina bin nisa wal mutasabbihati birijal. Allah melaknat laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Kan cuma canda-canda doang Pak Ustadz, sama aja. Ya. Jadi sekali lagi, kaidah kita punya prinsip, bukan berarti kita nggak membantu, tapi kita bantu untuk kegiatan-kegiatan yang apa? Positif, yang tidak melanggar nilai-nilai syariat. Kalau kita dipaksa, udah kita berikan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala urusannya. Atau kita bilang sama yang nagih, udah ini buat ente aja, beli nasi padang deh. Jadi kita sedekah sama, ya, orang lain, bukan untuk acara-acara seperti itu. Baik, insya Allah masih kita berlanjut, ya, hadis yang ke-36 ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.